Marilah kita bertobat, itu karena itu memuaskan hati Tuhan, itu yang akan memuaskan dahaganya Tuhan. Di kayu salib kan dia berkata, aku dahaga dikasih anggur asam. Enggak, Tuhan, engkau dahaga, aku bertobat. Itu memuaskan dahaga Tuhan. Tapi untuk bertobat, kita juga ingat, aku sekaligus menerima daripadamu air hidup yang akan terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan melihat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang keempat, ayatnya mulai ayat 5 sampai ayat 10. Ini adalah perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sykhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi rupa-rupanya karena udara sangat panas dan di situ ada sumur, ada perempuan yang mau menimba, Tuhan haus dan dia berkata, berilah aku minum. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya ada tujuan lain dari Tuhan buka bicara berilah aku minum ini, yaitu dia ingin memberitakan tentang satu jenis air yang berbeda dari air sumur, saudaraku, yaitu air hidup. Nanti dalam pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu sampai kepada air hidup. Nah, saudara, kita lihat ayat 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam kurung, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, saudara, ini kita tahu ya sejarahnya bahwa ada dua kerajaan yang pecah dari kerajaan umat Tuhan, yaitu 10 suku mereka ada di Samaria, mereka menyebut diri kerajaan Israel, dan yang beribu kota di Yerusalem disebut kerajaan Yehuda, dari 2 suku, saudara ya. Nah, kemudian ayat 10, saudara. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, Allah yang penuh dengan kasih dan karunia, dan siapa yang berkata kepadamu, berilah aku minum, yang kedua, Tuhan Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Dilanjutkan, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya, ini Tritunggal, saudara ya. Allah Bapa memberikan putranya, yaitu Tuhan Yesus, yang pada waktu itu berbicara kepada perempuan Samaria itu, berilah aku minum. Dan yang ketiga adalah air hidup. Air hidup ada pada Bapa dan Anak, dan nanti pada waktunya diutus. Itulah Roh Kudus. Nah, saudaraku, di sini kita berjumpa dengan Allah Tritunggal, dan Tuhan menjanjikan akan air hidup. Nah, nanti dalam pembicaraan lebih lanjut, saudara bisa baca sendiri bagaimana perempuan itu
belum bisa mengerti arti kata air hidup. Perempuan itu masih memikirkan bahwa air ya air begitu, yang kalau dia haus dia harus meminumnya. Dan Tuhan berkata, air hidup yang akan kuberikan itu kalau engkau meminumnya, maka air itu akan menjadi sebuah mata air, menjadi sebuah sumber, spring, mata air yang akan terus-menerus memancarkan air sampai hidup yang kekal. Inilah Roh Kudus. Jadi saudaraku, kita ini orang yang berbahagia. Kalau kita membaca ayat ini, akhirnya kita tahu ya bahwa perempuan itu akhirnya menangkap bahwa air hidup itu bukan seperti air sumur, ya air jasmani, tapi itu air rohani. Dan ketika dia berbicara, firman itu dia dengar, kata-kata Tuhan Yesus dia dengar, tiba-tiba sukacita itu meluap sampai ditinggalkannya akan buyung untuk menimba air itu, dan dia lari dan dia memberitakan Injil. Aku sudah ketemu dengan Sang Mesias. Nah, saudaraku, saya akan menyoroti dari dialog Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini akan satu kalimat. Tuhan Yesus berkata, berilah aku minum. Dan kalau kita lihat di situ pembicaraan berlangsung, ya, Tuhan berbicara tentang air hidup. Tapi sebetulnya di situ sebagai manusia Tuhan juga memang dia butuh minum, saudara ya. Berilah aku minum. Nah, kalau Tuhan Yesus itu dahaga atau haus, kira-kira kehausan Tuhan yang terutama itu haus akan apa? Ini yang perlu kita ketahui. Nah, kita tahu saudara, ketika selesai Tuhan memberitakan akan kebenaran kepada perempuan itu dan perempuan itu menangkapnya, maka Tuhan tidak lagi lapar dan haus. Lapar dan hausnya Tuhan itu sesungguhnya akan terpuaskan ketika ada orang berdosa yang bertobat. Jadi kalau saudara ingin menjamu Tuhan, ya, Tuhan, kalau engkau haus, aku ingin memberi engkau air supaya engkau bisa minum dan bisa terpuaskan. Dahaga yang ada pada Tuhan, kehausan Tuhan ini bisa aku puaskan. Saudara, saya kasih tahu, Tuhan hanya dipuaskan kalau ada pertobatan. Kalau kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, kita datang kepada Dia, kita menjadi milik kepunyaannya, kita mau berkata, Tuhan, aku mau mengabdi kepadamu, aku mau jadi milik kepunyaanmu, aku mau meninggalkan hidup lama, aku minta Tuhan akan karunia kelahiran baru terjadi dalam hidupku. Ketika itu saudara lakukan, maka sesungguhnya engkau sedang memuaskan dahaganya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, di puncak dari penderitaannya sebelum dia menyerahkan nyawanya, apa yang terjadi, saudara? Tuhan berkata, aku dahaga, aku haus. Secara fisik memang iya, tapi ada pesan kebenaran firman, makna rohaninya, yaitu bahwa kehausan Tuhan, seperti ketika dia minta air minum, berilah aku minum kepada perempuan Samaria. Sebetulnya yang dia harapkan dari manusia adalah pertobatan. Kenalilah akan kebenaran, berbaliklah dari hidup yang sia-sia. Itu yang Tuhan inginkan. Dan kalau saudara benar-benar berkata, iya Tuhan, aku mendengar panggilanmu, aku datang kepadamu, aku mempersembahkan hidupku sebagai korban yang hidup kudus dan berkenan kepadamu, ibadah sejati itu, maka sesungguhnya Tuhan akan berkata, aku puas. Paham ya saudaraku ya, kita berkali-kali nyanyikan lagu lama, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ya, kita dipuaskan dengan kasih karunia Tuhan Yesus, iya dan amin. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan puas? Apakah Tuhan
dahaganya Tuhan itu terpuaskan. Tuhan tidak butuh uang kita, saudaraku, enggak. Saudara datang ke gereja memberikan persembahan itu bagus, itu tanda hatimu mengasihi Dia, karena di mana ada hartamu, di situ ada hatimu, ya. Tetapi sesungguhnya yang sungguh-sungguh memuaskan hati Tuhan ketika kita berbalik dari jalan-jalan kita, pikiran kita sendiri. Bertobat itu kan metanoia, artinya pikiran kita itu tertuju kepada Dia, bukan tertuju pada yang lain. Saudaraku, saya berpikir gitu ya, saya berpikir kalau ada orang-orang yang menanggapi kebenaran firman Tuhan dan kemudian bertobat, menemukan akan keselamatan itu, maka itulah yang memuaskan hati Tuhan. Tetapi kalau kita lihat pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini, ada sesuatu rahasia, saudara. Seakan Tuhan itu mau ngerti, memahami benar bahwa manusia itu untuk bertobat itu dia butuh kuasa Roh Kudus. Makanya ketika Tuhan berkata, beri aku minum, kemudian perempuan itu berkata, masakan engkau orang Yahudi minta minum padaku seorang Samaria dan sebagainya. Artinya dia itu mempertanyakan gap di antara dia sebagai perempuan, Yesus sebagai laki-laki, kemudian gap dia sebagai orang Samaria, Yesus sebagai orang Yahudi. Gap-gap itu dipertanyakan, maka Tuhan menjawab. Ayat 10, saya ulangi, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata-kata kepadamu, berilah aku minum, orang yang minta minum kepadamu, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Dan memang benar, saudaraku, Tuhan itu menyediakan air hidup. Ketika kita terbuka pada Yesus Kristus Tuhan, maka air hidup itu akan membuat kita dapat meninggalkan segala dosa, segala kehidupan yang sia-sia yang kita jalani selama ini. Jadi sepertinya, ayo tukar-menukar. Kamu mau kasih aku air minum, ya, yang memuaskan dahagaku. Tuhan Yesus mau ngomong gitu, tapi kamu kenapa tidak minta air hidup? Tukar, sebab air hidup ini yang nanti akan memelihara engkau, hidup dalam hidup baru, hidup dalam kebenaran sampai akhir hayat, sampai kepada hidup kekal. Ngerti ya, saudaraku, ya? Jadi marilah kita bertobat, itu karena itu memuaskan hati Tuhan, itu yang akan memuaskan dahaganya Tuhan. Di kayu salib kan dia berkata, aku dahaga dikasih anggur asam. Enggak, Tuhan, engkau dahaga, aku bertobat. Itu memuaskan dahaga Tuhan. Tapi untuk bertobat, kita juga ingat, aku sekaligus menerima daripadamu air hidup yang akan terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Haleluya. Di dalam Yohanes pasal 7, saudaraku, di puncak perayaan itu, ya, saya bacakan ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi Tuhan menawarkan akan air itu. Barang siapa percaya kepadaku, melalui percaya kepada Dia, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudaraku, Tuhan itu maha baik, maha kasih. Dia akan memperlengkapi kita dengan sesuatu yang bernilai kekal, sesuatu yang luar biasa, yaitu air hidup. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Air hidup itu akan Tuhan curahkan ketika kita meminta dan datang kepada Dia. Percaya, datang, dan meminta kepadanya.
Tuhan Yesus memberkati.